pagi umat Tuhan, selamat tahun baru, ibadah pertama di tahun 2024. Selamat menikmati, selamat memasuki tahun mujizat Allah. Dan hari ini saya percaya kita adalah orang-orang yang siap, dipersiapkan, umat yang dipersiapkan untuk mendapatkan mujizat-mujizat yang daripada Allah. Di tahun 2024 ini saya percaya kita ada sebagaimana kita ada karena kemurahan Allah. Kita bersyukur untuk tahun yang baru ini. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau satu di dalam doa. Pagi hari ini kami datang dengan satu kerinduan bahwa kami perlu Tuhan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Bapa, di awal minggu yang indah ini, kami membawa hidup kami kepadamu, kami membawa hati kami kepadamu, kami membawa keluarga kami ke dalam tangan kasih karunia Allah. Dan di rumah Tuhan yang besar ini, yang penuh dengan kebaikan dan kemurahan Allah, yang penuh dengan mujizat cinta perkenanan Tuhan, kami letakkan roh jiwa dan tubuh kami. Kami bawa Tuhan semua doa-doa kerinduan kami. Kami izinkan Tuhan keluarga kami, keluarga besar kami. Kami bawa pagi ini Tuhan untuk menyembah Tuhan. Di dalam kebesaran-Mu, di dalam kekuatan-Mu, di dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami izinkan Engkau bekerja Tuhan. Di awal tahun ini kami izinkan kuasa-Mu mengalir Tuhan. Dan kami percaya Bapa, kami percaya Tuhan, Engkaulah Alfa, Engkaulah Omega. Engkau yang mengawali tahun ini. Dengan iman kami katakan Engkau yang akan mengakhiri tahun ini. Kami katakan kami perlu Tuhan. Kami katakan kami perlu Tuhan. Di awal tahun ini kami hanya katakan kami perlu pribadi-Mu. Kami tidak perlu berkat-berkat-Mu. Kami tidak perlu bahkan mujizat-Mu sekalipun. Tapi pagi ini kami mau bawa keluarga kami. Kami mau bawa hidup kami mau bawa hati kami datang menyembah Tuhan. Kami mau katakan kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Mari kami siapkan hati ini untuk kami mengalir tahun ini di dalam kebaikan
sepakat pagi ini. Kami sepakat pagi ini. Kami mau serukan Engkau, Allah Immanuel dalam hidup kami. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah kekuatanku. Yesus, sumber selamatku. Yesus, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oh, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari katakan dengan imanmu, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kau melakukan mujizat, Kau melakukan pengampunan, Kau melakukannya bagiku. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Berapa banyak umat Tuhan yang mau mengundang Dia ada di tengah-tengah kehidupannya. Mengawali tahun ini, berapa banyak pria-pria yang mengundang Yesus masuk di tengah-tengah keluarganya. Berapa banyak dari kita. Pagi ini kita tidak mengundang mujizat Allah terlebih dahulu. Tapi di awal tahun ini, kita mau undang Allah Immanuel itu. Kita serukan Yesus 3 kali. Dan kita mau berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Yesus membuat mujizat. Dia Allah ada di tengah-tengah kita. Sebab Dia berperang bagi kita tahun ini. Dia melakukan mujizatnya bagi kita. Mari kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Yeah. Haleluya. Engkau Allah yang besar Tuhan. Allah yang melakukannya bagi kami. Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan sukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan sukacita. Tuhan Allah bersorak.
bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Katakan aku, karena sembunyi dalammu. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, lagi mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang pernah, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, lamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Katakan dengan imanmu, Kau Alfa dan Omega ku. Sama-sama semuanya. Kau gunung batu, Kau kota bentengku. Dengan iman. Yes. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut. Katakan sembunyi dalammu. Walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang pernah, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, lamanya, katakan Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Amin. Katakan janjimu tak berubah. Haleluya. Dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang adil. Kaulah keselamatanku, Kaulah gunung batu dalam kehidupanku, Kaulah segala-galanya bagiku. Pujian ini adalah pujian kemenangan kami di awal tahun ini. Silakan duduk umat Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau berseru. Di awal tahun ini kami hanya mau berseru. Tidak ada yang bisa kami lakukan selain kami berseru, Tuhan. Adakah hati-hati yang memanggil Yesus? Kami katakan, kami tidak mampu, Tuhan. Kami tidak mampu, Tuhan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku.
Yang meriah bagi Allah penolongku. Kau Tuhan, penolong dalam hidup. Serukan ini menjadi mazmurmu di awal tahun. Hanya kepadamu. Katakan dengan imanmu. Kau pegang tanganku Lagi. dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Amin. Kau Tuhan, Kekuatan dalam hidupku. Amin. Penolongku dalam kesesakan.
kasihanilah kami Tuhan. Yesus kasihanilah kami. Yesus kasihanilah keluarga kami. Yesus kasihanilah bisnis umat-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami berseru pagi ini. Umat-umat dengan iman katakan Yesus padamu. Yes Tuhan. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Sembah Dia, katakan Yesus padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Kami Tuhanku. sanjung Kau. Tidak ada Allah yang seperti Kau. Jangan kita bangkit berdiri bersama-sama. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan, Yesus. Haleluya, kemuliaan terbaik di awal tahun ini. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan memberikan korban syukur kita bagi Raja kita. Ada beberapa buah pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah doa hari Senin, Rabu, dan Kamis untuk minggu ini ditiadakan. Dan untuk ibadah kaum wanita dan ibadah doa Jumat masih belum ditiadakan. Pengumuman selanjutnya, Premiut untuk ibadah perdana pada hari Sabtu 13 Januari jam 7 malam sudah diadakan di tempat ini. Anak-anak muda, ya, mari datang bergabung ya. Saya suka dengan tahun mujizat, tapi saya merasa saya lebih suka dengan tahun pergeseran dan pemilihan Allah. Karena mujizat tidak akan pernah terjadi tanpa pergeseran dan pemisahan dan pemilihan daripada Allah. Tidak sembarang orang akan mendapatkan mujizat. Mari anak-anak muda datang dan dengarkan firman Tuhan untuk menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Dan ibadah minggu sudah kembali ada, ibadah raya 1 dan ibadah raya 2. Dan sebentar sore pun sudah ada ibadah untuk sore hari di tempat ini.
Iya, dan pengumuman selanjutnya kami membuka kesempatan ya untuk para wanita-wanita Allah ya yang berumur 12 sampai 18 tahun sudah berjemaat di gereja Petra minimal 3 bulan, sudah dibaptis selam, memiliki kerinduan melayani Tuhan dan bersedia mengikuti jadwal latihan yang ditentukan. Mari mendaftar dan menikmati mujizat Allah dalam pelayanan dan pertumbuhan pelayanan itu sendiri. Dapat menghubungi Monik di nomor telepon yang tertera di atas ya. Dan saya menyapa jiwa-jiwa baru yang baru pertama kali bergabung, bahkan jemaat yang datang berlibur di tempat ini. Dalam minggu-minggu ini kami memberkati saudara. Selamat menikmati Kota Palu yang indah ini. Selamat menikmati kasih dan pertumbuhan rohani di tempat ini. Dan pada saat ini sekalian saya kembali mengumumkan di awal tahun ini bahwa gereja ini diperlengkapi dengan pelayanan tim pemerhati. Ya, di awal tahun mujizat ini saya ingin katakan, saya ingin umumkan bahwa semua pemimpin-pemimpin klik itu semua tim pemerhati Bapak Ibu. Jadi kami gembala bersama tim penggembalaan di tempat ini membuka kasih karunia. Tidak ada tahun ini di tahun mujizat jemaat yang berkata, kami tidak diperhatikan. Kami sudah bergabung di tempat ini setahun tapi kami tidak diperhatikan. Kami katakan, kami menyediakan pemerhati di tempat ini. Ada pelayanan pemerhati di tempat ini. Silakan hubungi, silakan bergabung. Semua pemimpin-pemimpin klik sangat bersuka cita menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan segera mendengarkan kebenaran firman Allah. Saya minta kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku. Katakan dengan imanmu. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Lagi. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dengan imanmu aku diberkati, aku dilimpahi. Karena Allah sanggup, katakan, untuk menyediakan. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita akan segera dilimpahi dengan berkat firman Tuhan. Kekuatan yang baru, katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bawa pulang berkat ini. Limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katanya, aku diberkati, aku dilimpahi. Karena
bagi umat Tuhan. Lebih keras lagi katanya. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk kebenaran. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kami percaya tahun ini adalah tahun mujizat buat kami. Bahkan ada great miracle yang akan terjadi dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini. Gereja Pantai Costa Tabernakel menetapkan tahun ini sebagai Year of the Great of Miracle dalam pencapaian sebagai sebuah organisasi. Karena itu Bapak, kami sepakat berada di tahun ini dan kami akan melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan kami. Terima kasih buat kesempatan itu kami beribadah bersama-sama. Ini ibadah yang pertama di tahun yang baru ini. Biar kami menyambutnya dengan penuh sukacita. Bahkan kami akan diberkati oleh firman-Mu. Biarkan firman-Mu menjadi berkat terbaru buat kami tahun ini. Untuk menggenapi apa yang menjadi bagian kami untuk menuai mujizat-mujizat di dalam Tuhan. Mari jamah setiap hati kami dan semua yang tidak berasal daripada Allah kami sepakat menolak, mematahkannya di dalam nama Yesus Kristus. Biar ada tudung Tuhan di tempat ini, kami aktifkan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami mengerti untuk mengkantar kami di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan Tuhan buat tapal batas di sekeliling kami sehingga apa yang di luar sana yang mencoba mengganggu kami tidak akan mengusik kami. Bahkan Roh Kudus ada di tempat ini dan sedang bekerja di tengah kami. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu yang menjadi berkat firman-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan pemberitaan firman ini. Kami siap di dalam nama Yesus yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama katakan haleluya, amin. Shalom semuanya. Tahun yang baru harus semangat yang baru, amin. Shalom. Ya gitu dong, baik. Ya, seperti yang kita tahu dari tadi Lydia mengatakan ini adalah tahun mujizat dan secara khusus Gereja Pantai Costa Tabernakel menetapkan tahun ini sebagai tahun mujizat. Saya berharap kita bisa mengerti satu hal, bagaimana cara mendapatkan mujizat itu. Karena mujizat itu tidak sendirinya terjadi tanpa ada sesuatu yang kita mengerti. Yang setuju katakan amin. Ya. Firman ini adalah firman yang sebetulnya yang saya akan bawakan di tempat ini malam tahun baru di pergantian tahun. Karena jadwal pertama untuk melayani tahun baru sebetulnya saya. Tapi kemudian jadwalnya dirubah jadinya minggu ini. Nah, saya kasih Tuhan. Tapi bagaimanapun firman yang sama saya tetap akan sampaikan kepada saudara. Baik. Ada 3 perkara penting untuk kita menjalani tahun yang baru ini. Dan 3 perkara ini kalau kita bisa mengerti dan kita melakoninya, menjalaninya, itu akan membuat kita benar berada di dalam tahun mujizat. Ya, baik. Saya percaya seorang kasih Tuhan tidak akan ada orang yang mau gagal dalam kehidupannya. Saya percaya kita sebagai orang percaya tidak menginginkan keterpurukan. Yang kita inginkan adalah keberhasilan, sukses bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Ya, baik, yang pertama yang saya mau bagikan kepada saudara, untuk mencapai atau memperoleh mujizat dalam kehidupan kita, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah memiliki paradigma yang baru. Mengubah mindset kita, mengubah cara berpikir kita. Itu adalah poin pertama yang saya bagikan kepada saudara. Untuk kita mengerti bagaimana cara memperoleh mujizat di tahun ini atau bagaimana menjadi orang yang sukses di tahun ini. Karena bagaimanapun dari satu persoalan yang sama itu bisa memunculkan 2 persepsi. Persepsi negatif dan persepsi yang positif. Mari kita buka satu ayat firman Tuhan. Kita buka Bilangan 13
ayat 27 sampai 34. Saudara persiapkan Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Ya. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ya. Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah berontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Yang saudara kasih Tuhan, saya kembali bercerita tentang 12 pengintai yang diperintahkan oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Tanah Kanaan adalah tanah perjanjian di mana ada perjanjian yang dimulai dengan Abraham yang kemudian diwariskan kepada anak cucunya, di mana orang-orang Israel harus ada di sana menjadi penguasa atau menjadi pemilik tanah perjanjian itu. Nah, sebelum masuk di sana, Musa ingin mengetahui hal yang sebetulnya yang ada di sana. Benarkah apa yang Tuhan sampaikan kepada dia itu benar-benar ada di sana? Nah, saudara kasih Tuhan, 12 pengintai ini pergi dan mereka sama-sama bawa kabar yang sama. Mereka perlihatkan hasilnya. Mungkin yang diperlihatkan itu adalah susu, gandum, kemudian apa saja yang dihasilkan tanah itu dibawa di depan Musa, saudara kasih Tuhan. Tetapi kemudian saudara kasih Tuhan, dari persoalan hasil mengintai, dari persoalan yang sama nih ya, ada dua persepsi yang muncul. Ada dua cara pandang yang muncul. Cara pandang yang pertama melihat persoalan itu sebagai sesuatu yang buruk, yaitu 10 pengintai yang pertama. Tapi kemudian 2 pengintai yang pertama itu melihat itu bukan sebagai sesuatu yang masalah, bukan sesuatu yang bikin berat kehidupan kita. Yosua dan Kaleb melihat tanah Kanaan, memang yang diceritakan itu semua ada di sana, yang buruk-buruk, yang baik-baik itu semua ada di sana. Tapi persoalannya begini, mindset atau cara berpikir, pola pikir daripada 10 pengintai itu berbeda dengan 2 pengintai itu Yosua dan Kaleb. Ini yang membedakan kita untuk kita menerima sesuatu yang baik atau untuk menuai janji Allah atau menuai mujizat dalam kehidupan kita. Kalau pola pikir kita sama 10 pengintai itu selalu melihat masalah itu dengan cara negatif, melihat masalah itu sebagai sesuatu yang buruk, dan kita tidak pernah melihat kebaikan dari sebuah persoalan yang kita hadapi, maka saudara Tuhan, kita tidak akan pernah menuai mujizat. Kita tidak akan pernah menuai janji yang Tuhan janjikan, bahkan yang sudah di depan mata sekalipun sama Tuhan, nih ya, disuruh mengintai, artinya bahkan mereka sudah menginjak. Bahkan Musa berkata seperti ini, setiap daerah yang kamu injak itu akan menjadi bagianmu dan warisan anak cucumu. Ini berbicara tentang perjanjian dan warisan anak cucu yang mereka lihat dan mereka sudah injak itu, saudara kasih Tuhan. 10 pengintai ini masing-masing sudah punya bagian antara perjanjian itu. Cuman waktu mereka pulang, logika cara berpikir mereka, mindset mereka masih ada pola lama. Orang-orang atau penghuni
di Kanaan itu dianggap seperti Firaun atau tentara Mesir yang menganiaya mereka, memperbudak mereka. Mereka takut peristiwa-peristiwa yang lama itu akan terjadi dalam kehidupan mereka lagi. Mereka takut akan jadi budak lagi. Itu 10 pengintai yang pertama. Tapi 2 pengintai yang lain, Yosua dan Kaleb, punya pola pikir yang lain. Mereka menyaksikan apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka melihat bagaimana perkasanya Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan itu yang menjadi pola pikir mereka. Pola pikir Tuhan. Bahwa apapun yang ada di depanmu, jika Tuhan ada di pihakmu, tidak ada yang perlu kita takuti. Nah saudara kasih Tuhan, seringkali nih ya, yang terjadi dalam kehidupan kita lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Saya mau bilang begini. Jika setiap hari hidupmu mulai dengan sesuatu yang negatif, maka sepanjang hari itu hidupmu akan negatif. Jika saudara bangun pagi dan saudara mulai memikirkan janji Allah, dan saudara mengatakan itu sesuatu yang harus terjadi, harus digenapi dalam kehidupan saya, maka itu akan menjadi bagian saudara dalam kehidupan saudara. Yosua melihat tanah Kanaan seperti itu, Kaleb melihat seperti itu. Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka yang sudah terkontaminasi dengan pemikiran negatif. Orang-orang Israel secara umum saudara Tuhan mendengarkan 10 pengintai itu. Dan Yosua dan Kaleb mencoba menenteramkan mereka, memberikan logika yang lain, memberikan cara berpikir yang lain, malah mau dilemparin saudara Tuhan. Nah sering kali ini yang terjadi di kehidupan kita, banyak orang yang ingin mengubah mindset kita dan memberikan pikiran-pikiran yang positif, tapi kita malah gak bisa terima yang seperti itu. Jadi kalau tahun baru ini saudara masih punya cara berpikir yang lama untuk nangani cara sesuatu yang baru yang Tuhan siapkan buat saudara, maka yang baru itu pun tidak akan kita bisa terima. Kita ini ibarat orang Israel yang sudah dikeluarkan dari tanah Mesir dan berada di suasana yang sebetulnya berat, tapi kalau kita punya cara berpikir yang sama seperti itu, saudara Tuhan, yang berat pun tidak akan jadi berat lagi. Amin. Jadi mari rubah cara berpikir kita. Ada satu tokoh yang begitu hebat di perjanjian baru. Walaupun dia rasul yang belakangan sama si Tuhan. Karena rasul yang terdahulu itu adalah murid-murid Yesus. Kemudian ditangkap ketika dia dibutakan Tuhan. Kemudian dia melihat dan dia mendengar suara Tuhan. Rasul Paulus. Kalau saya ngomong begini, dia pernah berkata seperti ini. Apa yang dulu yang kuanggap untung itu, sekarang kuanggap rugi karena pengenalan ke Kristus. Saudara tahu apa yang dimaksudkan itu? Yang dia maksudkan itu adalah cara berpikirnya yang lama sudah diubah. Pola pikirnya yang lama itu sudah dia tinggalkan. Yang dia maksudkan adalah kehidupan lamanya sebagai ahli Taurat. Yang dia maksudkan adalah kehidupan lamanya sebagai ahli Farisi. Kalau dia ingin kenal Tuhan, kalau dia ingin mendapatkan sesuatu yang besar di dalam Yesus Kristus, tapi masih punya pola pikir ahli Taurat, pola pikirnya masih orang Farisi, maka dia tidak akan bisa mengenal Yesus secara utuh. Dia tidak akan mendengar apa yang dikatakan Yesus. Secara umum, saudara kasih Tuhan, ahli Taurat dan orang Farisi menganggap Yesus itu cuma batu sandungan, menganggap Yesus itu bukan pribadi yang penting. Itu cuma pembawa sial buat mereka. Itu cuma tandingan buat mereka. Dan itu adalah sesuatu yang harus disingkirkan. Itu yang harus dibuang dari kehidupan mereka. Rasul Paulus kalau masih punya pola pikir yang lama seperti itu, dalam koleganya ahli Taurat dan orang Farisi saudara kasih Tuhan, dia tidak akan bisa mengenal Yesus secara baik. Dan dia tidak akan mengenal isi hati Tuhan, dia tidak akan melihat perjanjian Tuhan dalam kehidupannya. Itulah sebabnya kalau kita berdoa seringkali, dalam nama Yesus, roh Farisi, roh Taurat pergi. Hati-hati saudara kasih ya. Kita itu kadang-kadang seperti itu. Sering seperti ahli Taurat, sering seperti ahli Farisi. Susah mengenal Tuhan, apalagi mengenal perjanjiannya. Kenapa? Karena pikiran masih terkungkung. Alkitab berkata masih ada tudung yang menudungi mereka. Belum dilepaskan. Kalau bicara tentang tudung, maka sesuatu yang harus disingkirkan, lepaskan. Nah ini yang Rasul Paulus katakan. Yang dulu keuntungan sekarang kuanggap rugi, itu bukan berbicara tentang kekayaan saudara Tuhan. Itu bukan berbicara tentang harta, bukan itu yang dimaksudkan Rasul Paulus. Tapi pola pikir, tapi cara hidup yang lama yang perlu disingkirkan. Untuk mengenal Kristus maka yang lama harus disingkirkan. Itulah sebabnya Rasul Paulus berbeda dengan ahli Taurat yang lain. Itulah sebabnya Rasul Paulus berbeda dengan orang Farisi yang lain.
Meskipun dia pernah jadi ahli Farisi, meskipun dia pernah jadi ahli Taurat. Tapi setelah dia mengenal sedikit saja Tuhan, dia mencoba menyingkirkan itu. Dia menganggap pengenalan akan Kristus jauh lebih penting daripada yang lama itu. Singkirkan cara berpikir kita yang lama. Kita ini mau masuk dalam tahun mujizat. Kita ini seperti orang Israel yang mau masuk dalam tanah perjanjian, yang harus menuai apa yang ada di tanah perjanjian itu. Kegagalan 10 pengintai dan orang-orang yang percaya kepada 10 pengintai itu semuanya mati di padang gurun. Gagal, kenapa? Cara berpikirnya masih kolot. Padahal mereka sudah lihat Tuhan itu betapa perkasanya pada orang mereka. Padahal mereka sudah melihat betapa perkasanya Tuhan melepaskan mereka dari tanah perbudakan, menjungkir barikan Mesir. Mereka lihat itu. Tapi hal-hal yang ini tidak akan pernah terulang dalam kehidupan mereka. Mereka tidak akan pernah melihat raksasa-raksasa tanah Kanaan dihancurkan, karena mereka masih punya logika yang lama. Kita ini budak. Pola pikir budak masih menguasai mereka. Nah, saudara, mari pandang ke depan. Pandang setiap apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita dengan cara berpikir yang baru. Amin. Ada istilah di dunia pertanian namanya petani modern. Saudara, maksudnya kenapa disebut petani modern? Karena cara-cara yang dipakai bukan lagi cara yang lama. Bukan lagi cangkul yang dalam menanam jagung di kebun kita. Ini si Mongol diprotes dengan lagu itu. Mana ada orang cangkul dalam tanam jagung tumbuh, mati malah jagungnya, busuk. Saya praktek seorang itu. Saya juga dalam saya tahu nggak tumbuh. Saya lihat kemarin sudah busuk jagungnya. Pakai cara berpikir baru. Dulu petani kalau tanam itu begini, bajejer digaris dulu sawahnya. Habis itu bajejer buat tanam begini, jalan mundur, tek tok. Tapi sekarang orang semua pakai mesin, serang Tuhan. Hasilnya berbeda. Kenapa? Mindsetnya sudah dirubah, cara berpikirnya sudah dirubah. Kalau saudara ingin menuai yang besar di tahun ini, ubah cara berpikirmu, tinggalkan cara berpikirmu yang lama. Rubah logikamu yang lama yang buat kau gagal sama Tuhan. Belajar dari kegagalan 10 pengintai itu, belajar daripada orang-orang Israel yang mendukung 10 pengintai, semuanya mati di padang gurun, gak masuk tanah Kanaan. Karena anak mereka tidak merubah cara berpikir. Tapi Yosua dan Kaleb melihat perjanjian itu jauh lebih penting daripada musuh yang mendiaminya. Firman Tuhan yang mendeklarasikan perjanjian itu, saudara kasih Tuhan, itu jauh lebih penting daripada apa yang mendiaminya, apa yang mendudukinya. Kuasa Tuhan yang menyertai mereka yakini itu mampu mengalahkan, menghancurkan setiap penghalang yang ada di tanah Kanaan. Itu baru namanya cara berpikir baru. Kalau tahun ini saudara mau seperti 2 pengintai ini, jadi 12 pengintai ini cuma 2 yang lolos masuk Kanaan. Karena apa? Mindsetnya sudah beda. Cara berpikirnya sudah berbeda. Orang yang memiliki cara berpikir yang berbeda, itu tindakannya pasti berbeda. Jadi pertama saya bilang begini, tindakan kita menentukan hasil. Cara berpikir kita menentukan hasil. Kita pingin nih, makanya ada istilah begini. Amerika sudah ke bulan, Cina sudah ke bulan, Rusia sudah ke bulan, Indonesia bulan-bulanan. Bukan ke bulan tapi bulan-bulanan. Tapi saya puji Tuhan lah, saya ada di bangsa ini, saya berdoa buat bangsa saya supaya kita bisa berpikir maju. Amin saudara. Ada, ini kita lagi menghadapi pemilu, sedikit lagi ya. Ada pepatah bilang begini, ada kalimat-kalimat yang beredar. Kalau di Amerika pemilu itu untuk mengetahui hasilnya itu butuh sedikit waktu yang lama. Kalau Indonesia belum pemilih sudah tahu pemenangnya. Itu hebatnya Indonesia tuh. Nah, saudara sekalian, apapun yang kita inginkan, yang pertama kita perlu merubah cara berpikir kita. Amin. Iya, saudara perhatikan dulu.
Boleh tulis nih ya saudara, keberhasilan saudara apa saja di tahun ini. Tulis juga kegagalan saudara. Tapi saudara harus singkirkan itu. Karena bisa jadi saudara berhasil di tahun ini, tapi saudara harus tingkatkan keberhasilan saudara. Harus mengubah cara berpikir. Amin. Harus mengubah mindset kita. Supaya apa yang harusnya menjadi milik kita benar-benar menjadi milik kita. Bukan terhalang untuk memperoleh, tapi dapat memperolehnya. Yang kedua, kita buka Yesaya 41. Yesaya 41 ayat 13 sampai 15. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah Maha Kudus Allah Israel. Ayat ini Tuhan sedang meneguhkan Yakub atau Israel sebagai Tuhan supaya jangan takut dengan apapun. Sekalipun orang memandang dia sebagai bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang penting. Bahkan Tuhan mengatakan seperti ini, hai si cacing Yakub. Betul ya tadi ya? Coba dilihat dulu, jangan terbalik kata-katanya. Tolong, Yesaya 41 tadi. Ya. Janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Dalam pandangan Tuhan kita ini bukan siapa-siapa saudara Tuhan. Bahkan Tuhan berkata kepada Yakub, Yakub itu diumpamakan seperti cacing, di Israel itu dianggap seperti ulat. Artinya gak ada nilainya, gak ada harganya saudara Tuhan. Tapi karena Tuhan sudah memilih, Tuhan mengatakan jangan takut. Ketakutan adalah sesuatu yang bisa menghalangi kita untuk menuai janji dalam kehidupan kita. Ketakutan adalah faktor kedua yang kemudian membuat kita tidak menuai mujizat dalam kehidupan kita. Kembali kepada 12 pengintai itu, 10 pengintai itu sebetulnya yang menguasai di mereka. Selain paradigma yang belum dirubah, mindset cara berpikir yang belum diubah, yang kedua dikuasai dengan roh ketakutan. Ada ketakutan yang hebat. Begitu melihat raksasa Kanaan mereka takut. Mengangkat itu gajah kami seperti belalang. Bayangkan di perbandingannya jauh sekali. Ketakutan ini sesuatu yang harus diruntuhkan dalam kehidupan kita. Sesuatu yang harus dihancurkan dalam kehidupan kita. Sebab ketakutan itulah yang menjadi faktor kedua dalam kehidupan kita. Yang akan menjadikan kita orang gagal. Jangan kalian lihat mujizat, bertindak untuk melakukan sesuatu pun tidak akan pernah. Nah, kita akan belajar dari ketakutan ini. Jadi ketakutan tidak akan memberikan hasil apa-apa. Yang pertama, bahwa orang yang dikuasai ketakutan tidak akan bisa melakukan pekerjaan apapun. Orang yang penuh ketakutan itu sama dengan seperti orang malas. Dia tidak akan bisa bertindak. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Saya kasih kisah-kisah yang gampang saudara mengerti. Ketika bangsa Israel ditantang sama Goliat, semua orang Israel jadi takut. Rajanya takut, pahlawan-pahlawannya takut, pahlawan gagah perkasanya takut, semuanya ngadapin Goliat. Padahal saudara tahu, seperti yang dikatakan oleh Saul kepada Daud, ketika Daud datang, dia mengatakan kamu tidak akan bisa melawan dia, karena dari mudanya dia itu sudah berperang. Artinya begini, bangsa Israel dan Raja Saul itu sebetulnya sudah tahu kalau Goliat itu di setiap pertempuran berhadapan Israel, Goliat itu selalu ada. Dan mereka sudah terbiasa menghadapi itu. Artinya mereka sudah terbiasa perang lawan Goliat. Tapi Goliat tampil ngadapin mereka dan minta satu lawan satu, gak ada yang berani. Kenapa? Roh ketakutan. Semua pada diam, dengarkan olokan daripada Goliat. Ngolok-ngolok di Goliat, Goliat menantang bangsa Israel.
Dan tidak ada yang berani bertindak. Tidak ada yang berani maju. Termasuk pahlawan yang paling gagah, rajanya sendiri Saul itu. Padahal Saul ini adalah orang yang paling tinggi besar di antara semua orang Israel saat itu. Gak berani maju. Orang yang dihinggapi ketakutan itu tidak akan bisa bertindak apa-apa dalam kehidupannya. Dia sama seperti orang malas, dia tidak akan mengerjakan apa-apa. Nah, kalau saudara takut dalam kehidupan saudara, apalagi melihat tantangan persoalan tahun ini, apalagi sudah ada dihembuskan, ya ada isu-isu, ada COVID lagi, ya disuruh pakai masker lagi, gak lama vaksin lagi. Semua orang menjadi takut dengar itu. Tapi orang yang punya Tuhan dalam kehidupannya, kalau lepas dari ketakutannya, dia bertindak dalam kehidupannya. Bisa saya minta tolong 2 orang maju ke depan. Korobet barangkali 1. Mana Abram? Ya. Halo Abram. Lagi ke urus Kasdim atau kemana ini? Abram, halo. Oh, enggak ada. Ada 1 orang yang kecil-kecil dikit dari Korobet lah. Yang depan aja lah. Sini bro. Sini bro. Ini Daud. Daudnya kali ini pakai kacamata. Ini Goliatnya sekarang sipit matanya. Ya. Ketika orang-orang Israel, nih saya Saul nih, lihat Goliat, roh ketakutan langsung menghinggapi kami. Hanya karena melihat Goliat ini kami tidak bisa bertindak apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Yang seharusnya Goliat itu bisa kami bunuh, jika kami pasti percaya Tuhan ada di pihak kami. Lalu diamlah semua bangsa Israel dan rajanya. Tiba-tiba nih Daud muncul. Dia bilang begini. Siapakah orang yang tidak bersunat ini? Nih perhatikan nih. Daud bilang begini, siapakah orang yang tidak bersunat itu? Yang berani menantang pasukan Israel, pasukan Allah yang hidup. Lalu kedengaran kata-katanya itu sampailah kepada Saul. Maka dipanggillah si Daud ini. Dia menjelaskan tentang Goliat. Walaupun dijelaskan tentang Goliat seorang kasih Tuhan, sedikit pun ketakutan tidak ada di dalam diri Daud. Sementara semua orang ketakutan. Sebetulnya semua pasukan Israel ini sudah pernah melihat dan sering melihat Goliat di dalam medan peperangan. Tapi Daud gak pernah lihat. Dia hanya diceritakan, diberikan kabar bahwa Goliat itu sudah pasukan, sudah lama berperang, sering kali kita berlawanan dengan dia. Sudah punya pengalaman perang yang hebat. Tapi Daud coba bilang begini, Tuhanku, saya terbiasa mengalahkan binatang buas, membunuh binatang buas karena dia mengganggu hewan peliharaan saya, binatang ternak saya. Dia akan menjadi salah satu sama seperti binatang itu. Keberanian Daud mengalahkan binatang buas, Alkitab berkata Daud itu gembala yang kemerah-merahan, yang kecil parasnya sama Tuhan. Tapi dengan iman dia bisa mengalahkan binatang-binatang buas. Itu yang dia bawa di medan perang menghadapi Goliat. Orang yang tidak punya ketakutan dalam kehidupannya mampu merubah sesuatu dalam kehidupannya. Orang yang tidak punya ketakutan dalam kehidupannya mampu bertindak dalam kehidupannya. Silakan duduk. Jangan ikut-ikutan lama berdiri sama saya di sini. Jadi yang pertama, orang yang dikuasai ketakutan itu tidak akan bisa bertindak apa-apa. Yang kedua, orang yang hidup dalam ketakutan akan menenggelamkan potensi yang ada di dalam diri dia. Kita semua tahu sama Tuhan. Kalau menela atau menyelami kata-kata daripada Saul terhadap Daud, artinya begini.
bahwa Saul itu juga gagah perkasa. Bahwa bangsa Israel juga punya pahlawan yang hebat. Bahwa bangsa itu dipenuhi dengan pejuang dan tentara yang hebat yang bisa berperang. Tapi tidak ada yang berani maju melawan Goliat karena ketakutan. Yang kedua saya mengatakan begini, ketakutan menghancurkan potensi diri kita. Tidak ada orang yang bisa maju dengan ketakutan, sekalipun dia punya potensi yang hebat. Orang pintar sekalipun, orang jago berkelahi sekalipun, kalau sudah punya ketakutan, mau jago karate seorang kasih Tuhan, mau damli, mau dam berapa di situ, ban hitam sekalipun di situ, jago taekwondo, jago kungfu di situ, kalau roh ketakutan yang menguasai dia, maka potensi-potensi itu akan hilang dalam hidupnya. Semua yang dihadapi Goliat itu adalah pahlawan. Semua yang dihadapi Goliat itu, tentara Israel dan raja itu orang-orang yang punya potensi, yang sudah biasa perang juga. Tapi kenapa baru Goliat ngomong seperti itu, mereka sudah ketakutan. Dan akibatnya saudara kasih Tuhan, potensi mereka untuk bisa berperang hilang, kemampuan mereka untuk berperang hilang, kemampuan mereka untuk memakai senjata tiba-tiba hilang, dan mereka tidak tahu mempergunakan senjata. Kenapa? Karena ketakutan. Dengar ya, kita ini semua diberi potensi oleh Tuhan. Kita ini semua diberi keberanian, kemampuan oleh Tuhan. Tapi kalau kita sudah ketakutan saudara Tuhan, semua itu tidak akan berguna. Tidak akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Ini masalah yang krusial dalam kehidupan kita. Saya punya pengalaman waktu di bangku kuliah. Ya, saya jujur saya bukan orang bodoh-bodoh amat. Ya, waktu dosen kimianya masuk, lalu menjelaskan sesuatu di depan, tiba-tiba dia sebut nama saya, Frans, tolong jelaskan. Saudara tahu dalam logat Makassar saya bilang begini, mati mija. Mati mija artinya begini. Saya dengan bahasa itu saya ungkapkan ketakutan saya. Saudara tahu sebetulnya saya bisa ngomong, saya bisa jelaskan. Tapi karena saya takut, saya nggak berani maju ke depan. Kata-kata ketakutan sudah duluan keluar, mati mija. Artinya begini ya Tuhan, saya tidak. Apa yang saya mau bilang ini? Waktu itu saudara tahu, saya itu untuk tampil berdiri seperti ini, saya belum punya keberanian untuk bisa berdiri seperti ini. Saya tidak pernah terlatih untuk hal yang seperti itu. Disuruh berdiri sendiri di depan seperti itu, tidak berani saudara Tuhan. Walaupun saya mengerti persoalan, walaupun sebetulnya saya tahu menjelaskan itu. Kalau hari ini saya bisa menjelaskan firman Tuhan karena sudah terbiasa. Dan tidak takut lagi karena itu. Waktu itu saya ingat sekali kata-kata saya, mati mija. Oh saya ingat saya malu banget waktu itu. Aduh Tuhan, bikin malu juga kata-kata. Padahal sebenarnya saya bisa jelaskan apa yang dimaksudkan. Seringkali kita tidak memperoleh apa-apa dalam kehidupan kita. Bukannya kita tidak bisa. Bukannya kita tidak mampu. Tapi karena kita takut. Amin saudara? Karena kita takut. Semua orang Israel jadi takut ngadapin Goliat. Padahal mereka semuanya tentara-tentara. Mereka adalah pemberani-pemberani. Mereka semua adalah pahlawan. Mereka sudah terbiasa mengalahkan orang Filistin. Mereka juga sudah banyak membunuh orang Filistin. Mereka sudah banyak mengalahkan musuh. Tapi satu orang itu membuat ketakutan dan membuat hilang semua potensi yang ada di tengah bangsa Israel saat itu. Seringkali kita ada di posisi seperti ini. Dan ini sangat membodohkan kita. Tapi Daud yang punya potensi mengalahkan binatang buas dan keberanian dia bawa di medan perang, sedikit pun rasa takut tidak ada. Dia maju dan dia mengalahkan Goliat. Kenapa? Potensinya tidak hancur. Kekuatan yang dia punya, sekalipun dia masih muda belia, kita berkata dia mengalahkan Goliat itu masih kemerah-merahan. Dia hanya datang di medan perang itu bawa bekal buat kakaknya karena papanya bilang begini, Daud kau pergi dong bawakan makanan kakakmu di sana dan lihat apakah mereka selamat atau tidak. Artinya mereka masih hidup atau tidak di sana itu. Sampai di sana dilihatlah itu Goliat itu teriak-teriak nantang pasukan Israel. Muncul keberaniannya, tidak ada ketakutan sedikit pun, dia yang maju. Orang yang paling kecil di medan perang itu yang tidak dianggap tidak punya potensi, mampu memperlihatkan potensinya karena tidak ada rasa takut dalam dirinya. Orang yang tidak punya rasa takut dalam kehidupannya, itu akan selalu berani bertindak dalam kehidupannya.
Dia akan berani melakukan hal-hal di luar yang orang tidak pernah pikirkan. Semua orang tidak pernah berpikir bahwa Daud bisa mengalahkan Goliat. Dengan keberanian dia maju. Yang ketiga, ketakutan itu bisa menghancurkan potensi ilahi kita. Ketakutan bisa menghancurkan iman kita. Iman itu adalah potensi ilahi kita. Minggu terakhir saya khotbah di tempat ini, saya menjelaskan tentang iman. Salah satu penjelasan tentang iman adalah sarana untuk Tuhan bisa bermanifestasi. Iman adalah sarana untuk Tuhan bisa bermanifestasi. Untuk mengalahkan Goliat yang dibutuhkan itu manifestasi kuasa Tuhan. Untuk menghancurkan Goliat yang dibutuhkan itu bukan sekedar keberanian, tapi butuh manifestasi kuasa Tuhan. Kalau Daud maju mengalahkan Goliat hanya cukup dengan keberanian dan potensinya dia sebagai manusia jasmani, dia tidak akan bisa mengalahkan Goliat. Sama seperti 10 pengintai itu. Ketakutan mereka menghancurkan potensi ilahi dalam hidup mereka. Percaya atau tidak, setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus itu diberikan potensi ini. Seharusnya di setiap kehidupan kita itu harus ada manifestasi Allah dalam kehidupan kita. Dengan iman percaya kita sama Tuhan, kita bisa melangkah di dalam perjanjian demi perjanjian. Dengan iman percaya kita sama Tuhan, kita bisa menuai apa yang seharusnya menjadi milik kita. Kita bisa meraih apa yang menjadi bagian kita. Tapi kalau kita sudah takut dan dikuasai ketakutan, maka iman kita akan hancur, potensi ilahi kita akan hancur. Catatan saya di bagian ini, jangan biarkan ketakutan itu menguasai hidupmu, karena itu akan menghancurkan imanmu, menghancurkan semua potensi ilahi dalam kehidupanmu. Dan apapun yang Tuhan janjikan sebagai sebuah mujizat, perkara yang besar, itu tidak akan pernah kita alami. Walaupun di depan mata, walaupun sudah diinjak, 10 pengintai itu sudah injak tanah perjanjian, sudah bawa pulang hasil tanah perjanjian itu. Tapi ketakutan mereka membuat mereka tidak memperolehnya secara utuh. Mereka cuma masuk, mereka cuma nginjak, mereka ngambil hasil, mereka pulang kasih lihat Musa, ini hasilnya Musa. Tapi mereka tidak mewarisinya, karena potensi ilahinya hancur. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita akan menjadi milik kita dengan potensi ilahi itu. Iman adalah potensi ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Itu untuk meraup semua yang dijanjikan, untuk mengambil alih semua yang dijanjikan, apa yang menjadi hak kita. Tapi kalau nggak punya iman, potensi ilahinya hilang. Apapun yang sudah harus jadi bagian kita, tidak akan jadi bagian kita, karena kita dikuasai roh ketakutan. Menurut 10 pengintai, banyak raksasa di sana. Ada orang makan penduduknya di sana. Takut dimakan rupanya dia sama orang di sana. Jadi itu yang menjadi potensi ketakutan yang kemudian menghabiskan potensi ilahi dalam diri mereka. Saudara, belajar mengaktifkan potensi ilahi, maka yang terjadi ketakutan kita akan hilang dalam kehidupan kita. Saya masih ingat nih saudara ya, mungkin saya pernah cerita di tempat ini. Pengalaman kecil saya, kalau lihat orang mati dipikul, saya itu sembunyi. Baru lihat orang mati saja dipikul itu sudah sembunyi saudara Tuhan. Apalagi kalau sudah dengar ambulans lewat, itu kita lari masuk dalam rumah, lari di belakang rumah, karena takut dengan orang mati. Satu kali waktu saya lari dari rumah dan lewat di depan kubur, ya orang bilang keramat, ya katanya kalau kita naik sepeda tiba-tiba ada kepala di atas boncengan, tiba-tiba ada yang naik di belakang saudara Tuhan. Saya lewat malam-malam di situ, tengah malam. Saya liatin terus kuburnya, saya lihat mana nih orang muncul. Keberanian saya tiba-tiba muncul dan saya bisa melewati hari-hari kehidupan saya dengan keberanian, dan saya tidak punya rasa takut lagi. Rasa takut akan menghancurkan potensi rohani saudara, potensi ilahi. Sekalian potensi jasmani kita pun akan hancur. Ya.
Saudara pernah lihat orang bertinju? Waktu mereka belum bertanding sama Tuhan, di ring itu petinju itu berhadap-hadapan, saling mengintimidasi. Aku lototin begitu. Ada yang berani lototin terus musuhnya gitu. Terus ada yang cuma lihat-lihat entah apa. Ada yang mau dia tulis kayak Tuhan Yesus mau tulis apa gitu. Nah itu dimulai dari situ bisa dilihat siapa yang akan menang. Kalau sudah roh ketakutannya muncul. Apalagi ya di zamannya Mike Tyson itu lotot tidak seperti orang begini terus. Sekalipun yang dia lawan itu besar, tinggi besar, tetap kalah. Kenapa? Sudah takut duluan. Saudara, ketakutan akan menghancurkan potensi jasmanimu dan potensi ilahimu. Poin yang ketiga. Kita buka Lukas 5 ayat 36 sampai 38. Lukas 5 ayat 36. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian yang baru itu juga akan koyak dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain cocok. Kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Terus. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun akan hancur. Perhatikan saudara Tuhan. Ya, sorry. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Perhatikan ayat ini. Pembacaan ini dilatar belakangi dengan sebuah pertanyaan dari seorang ahli Farisi yang bertanya kepada Yesus. Murid Yohanes berpuasa. Murid kami juga berpuasa. Tetapi kenapa muridmu makan minum? Ada dua latar belakang sampai muncul perumpamaan ini. Yang kedua adalah ketika Yesus bertemu dengan Matius pemungut cukai dan dia makan dengan pemungut cukai. Orang Farisi pun bertanya seperti ini. Kenapa? Dia bertanya kepada muridnya, kenapa kalian makan duduk bersama dengan orang berdosa? Jadi dua latar belakang ini yang memunculkan perumpamaan ini. Dan saudara kasih Tuhan, dalam pandangan orang Farisi, Matius pemungut cukai itu orang berdosa. Tapi kemudian Yesus memberikan perumpamaan dan berkata seperti ini. Tidak baik kain yang baru ditambahkan kepada kain yang tua. Karena akan semakin membuat robeknya semakin besar. Dan kemudian kantong yang baru tidak akan diisi anggur yang baru. Ini berbicara tentang kehidupan kita. Ini berbicara tentang perkenanan, ini berbicara tentang pertobatan. Dia sedang menjelaskan kepada orang-orang ini yang bertanya, saya makan dengan orang berdosa, saya bergaul dengan orang berdosa, saya menerima mereka. Tapi kalau mereka mau menerima sesuatu dari saya, maka hidup mereka harus dirubah dulu. Apa yang menjadi pakaian lama mereka harus disingkirkan. Serang kasih Tuhan, kenapa Yesus ngomong seperti ini, mengatakan tentang kehidupan itu seperti anggur dan yang diisi dalam kantong anggur itu. Tidak akan ada anggur yang baru diisi dalam kantong yang lama. Kenapa? Itu akan merobeknya. Demikian saudara Tuhan. Kalau saudara menginginkan sesuatu yang baik daripada Tuhan, saudara menginginkan mujizat, saudara menginginkan semua yang baik daripada Tuhan. Kalau saudara masih pelihara cara hidup saudara yang lama, itu tidak akan diberikan kepada saudara. Karena saudara akan tidak siap menerima yang baru daripada Tuhan. Tidak akan ada orang yang siap menerima mujizat yang besar dalam kehidupannya kalau dia gak siap sendiri secara jasmani, secara mental, secara iman. Kalau hidupnya belum dirubah. Dengan kata lain saya bilang begini, tahun ini kita harus canangkan juga bahwa tahun pertobatan buat kita di kehidupan lama kita. Kenapa ada pemuritan 3,5 tahun? Itu untuk mengubah pakaian lama para murid itu. Termasuk yang poin pertama tadi, cara berpikir logika lama mereka harus disingkirkan karena yang baru harus dimasukkan. Saya mau bilang saudara Tuhan, tidak akan ada sesuatu yang baru yang datang yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita tidak buang yang lama dalam kehidupan kita. Kita saja di rumah kita yang suka minum kopi.
gelas, di gelas yang sama. Kalau kopi yang tadi malam belum habis masih ada di dalam kopi itu, dan saudara mau minum kopi dengan gelas yang sama, saudara kasih Tuhan, saudara mau minumnya, saudara mau mencampurkannya. Satu-satunya jalan saudara kasih Tuhan, kopi yang ada di dalam itu saudara bersihkan dulu, baru diisi lagi kopi yang baru. Kalau tidak dia akan bercampur. Tuhan tidak akan mencampur kehidupan lama kita dengan sesuatu yang baru daripada Tuhan. Itu disingkirkan dulu, dibereskan dulu manusia lama kita, pakaian lama kita, logika cara lama kita, cara berpikir kita yang lama, dibersihkan dulu, ditahirkan dulu kehidupan kita ini. Bahkan saudara sejarah perjalanan keimaman bangsa Israel, ada yang namanya pentahiran. Imam-imam mau bekerja di bait suci itu harus ditahirkan dulu. Meskipun mereka sudah tercatat sebagai pelayan di situ, ada pentahiran namanya. Sebelum mereka melayani pentahiran dulu. Kita nggak mungkin kan melayani Tuhan dengan segala kejahatan kita yang belum diselesaikan, dengan hidup lama kita yang belum diselesaikan. Kita harus melayani Tuhan dengan hati yang baru dan kehidupan yang baru, saudara Tuhan. Kalau tahun ini saudara masih pakaian lama saudara tidak akan pernah lihat mujizat yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Jadi 3 poin penting yang akan menjadi bagian kita supaya kita bisa melihat mujizat di tahun ini. Yang pertama, ubah paradigma, ubah mindset kita. Yang kedua, jangan hidup dalam ketakutan. Yang ketiga, buang kantongmu yang lama, karena Tuhan akan mengisinya dengan perkara yang baru, yaitu mujizat yang Tuhan siapkan di tahun ini. Sudah diberkati Tuhan, amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian ini sama-sama. Waktu Tuhan. Sekian awal sekarang matang. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ya Tuhan Yesus, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik.
waktu terjadi. Dengan segenap hati kita nyanyikan pujian ini. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sama-sama, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang pasti yang terbaik. Glory bagi walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Lebih sungguh lagi, bangkitkan potensi ilahi saudara, katakan waktu Tuhan. Glory bagimu Yesus. Amin, haleluya. Walau kadang tak mudah mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dia rawashikara manalabatakara. Engkau tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Engkau selalu setia dengan perjanjian. Kau tidak pernah menyangkal apa yang Tuhan sudah sampaikan dan berikan kepada kami. Namun seringkali yang terjadi dalam kehidupan kami, untuk memenuhi janji itu kami masih terus memakai cara berpikir kami yang lama. Hari ini kami diajak untuk mengubah cara berpikir kami melihat persoalan. Dan seringkali Tuhan, ketakutan lebih besar daripada iman kami. Dan itu semua menghancurkan potensi ilahi, potensi jasmani kami, dan membuat kami tidak bertindak apa-apa. Itu yang membuat kami kehilangan bagian kami. Dan kami tidak melihat mujizat, kami tidak melihat manifestasi Allah oleh karena ketakutan itu. Bahkan Tuhan Yesus, kami tidak mau mengubah hidup kami, kami tidak mau meninggalkan kehidupan lama kami. Kami tahu Tuhan, murid Yesus diperlengkapi selama 3,5 tahun. Itu untuk menyingkirkan pakaian lama mereka. Untuk menyingkirkan kantong anggur mereka yang lama. Supaya diisi anggur yang baru.
Kami perlu bertobat setiap hari dalam kehidupan kami. Karena seringkali kehidupan lama kami masih terus menghantui dan menguasai kami. Hari ini kami sama-sama menyatakan iman kami menyatakan kasih kami, cinta kami Tuhan. Kami mau menerima semua yang Tuhan janjikan. Kami mau menerima semua yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Bebaskan kami dari masa lalu kami. Jangan biarkan kami takut lagi. Ubah cara berpikir kami Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran ini. Tuhan memateraikan kebenaran dalam kehidupan kami. Supaya kami bisa melihat mujizat demi mujizat sepanjang tahun ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan. Saudara dengan hormat para pelayan pada berkudus Tak percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan Pasti yang terbaik. kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Kami mau menerima mujizat-mujizat daripada-Mu. Kami mau merubah cara berpikir kami untuk masuk dalam rencananya Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu, terlebih di hadapan kami tersedia roti dan anggur. Sebelum kami sambut tubuh dan darah-Mu, kuduskan dengan darah-Mu Tuhan. Kuduskan kami semua dengan darah-Mu, agar kami dapat layak menyambut tubuh dan darah-Mu, dapat hidup kekal bersama-sama Engkau dalam kerajaan-Mu. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Silakan duduk. Ya Tuhan. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, Ya Tuhan, amin.
saudara percaya memasuki tahun baru 2024, di tangan saudara adalah mujizat yang besar. Mari kita angkat di atas kepala kita dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya? Mari kita bawakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau angkat cawan di atas kepala kita. Haleluya. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya? Mari kita mau minum dalam nama Tuhan Yesus. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Terlebih kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami rindu hidup kekal bersama-sama Engkau dalam kerajaan-Mu. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya, jauhkan dari pergaulan bebas yang jahat, beri pemuda remaja roh takut akan Engkau, sehingga mereka menjauhi kejahatan. Kau berkati juga pekerja usaha sidang jemaat-Mu, apapun yang mereka kerjakan usaha kau buat berhasil, dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Sebentar lagi sidang jemaat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pula lah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.